Saya selaku Kapolres DNI Rafkan bersama-sama dengan para pejabat utama hadir di tengah-tengah kita Pak Wakah, Pak Kebakop, kemudian Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, kemudian Kasih Propam, Kasih Humas, Kasih Kum, dan kemudian beberapa perwira dan anggota Polres Sidang maupun Polsek jajaran untuk menyampaikan press release terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepolisian, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan, kemudian hasil pelaksanaan kegiatan operasi ketupat tahun 2024 yang baru-baru saja kita laksanakan, dan kemudian juga situasi Kamtibmas Kamsel Lantas periode triwulan 1 Januari, Februari, Maret periode tahun 2024. Pada kesempatan ini saya mengawali dari hasil kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan yang dilaksanakan selama 5 hari, terhitung dari tanggal 17 sampai dengan 23 April tahun 2024, di mana untuk kasus konvensional berhasil kita ungkap sebanyak 7 kasus dengan 5 orang tersangka, dengan perincian adalah 6 kasus miras, 4 orang tersangka dengan barang bukti berupa Paulo 11 jergen atau 120 liter, kemudian 32 botol whisky jenis Singaraja, 6 botol miras jenis anggur putih, 12 botol miras jenis angker, 36 botol miras jenis San Miguel, 3 botol miras jenis ACC soda, 3 botol miras jenis Cash Fresh, 4 botol miras jenis anggur putih, 6 botol miras jenis angker stok, kemudian 6 botol bir bintang. Kemudian ini dikenakan dengan Perda nomor 7 tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Kemudian selanjutnya kasus Anirat dengan 1 kasus, 1 orang tersangka. Kemudian ada pun untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Kemudian selanjutnya terkait dengan kasus nasional narkoba dengan 1 kasus, 1 orang tersangka dengan jumlah barang bukti berupa 0,1044 gram. Kemudian ada pun untuk pasal dan ancaman hukuman sabu-sabu dengan pasal 112, pasal 114, kemudian pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Kemudian untuk bidang Kamsel Lantas, bidang lalu lintas terkait dengan laka lantas 1 kasus dengan 1 orang tersangka. Kemudian ada pun untuk korban luka ringan sebanyak 2 orang dengan kerugian material 1 juta. Kemudian jumlah barang bukti yang diamankan berupa 1 unit roda 2 atau motor, berikut dengan surat-suratnya SIM dan STNK. Kemudian 1 unit roda 4 mobil, berikut dengan surat-surat SIM dan STNK. Kemudian ada pun untuk pelanggaran lalu lintas dengan 28 tilang non headlay, kemudian 70 teguran. Kemudian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 rata-rata melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan helm dan kemudian sabuk pengamanan. Kemudian barang bukti yang diamankan berupa 7 buah SIM, 12 buah STNK, 9 unit ranmon, kemudian 3 buah knalpot brom. Kemudian ada pun untuk penyebab laka lantas yang terjadi selama periode kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan, yaitu rata-rata para pengguna jalan kendaraan bermotor ini mengantuk, kecapean ataupun lalai. Kemudian pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan kaitannya dengan hasil pelaksanaan kegiatan operasi ketupat tahun 2024 yang dilaksanakan selama 13 hari terhitung dari tanggal 4 sampai dengan 16 April tahun 2024.
Terkait dengan Kamsel Lantas, untuk laka lantas di mana terdapat 7 kasus laka dengan 2 tersangka, yang kemudian ada pun untuk korban 2 orang meninggal dunia, kemudian 14 luka ringan, kemudian kerugian material sebanyak Rp7.300.000. Kemudian ada pun barang bukti berupa 11 unit roda 2 motor, 2 unit merek 4 ataupun mobil. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas sebanyak 21 pelanggaran tilang non etle, kemudian 470 teguran. Kemudian ada pun untuk kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran, termasuk juga mobil sebanyak 21 unit, di mana dengan jenis pelanggaran berupa tidak pakai helm untuk motor dan kemudian melebihi muatan untuk mobil. Kemudian ada pun untuk barang bukti yang kita sita berupa 3 buah SIM, 6 buah STNK, dan kemudian 12 unit kendaraan bermotor. Yang merupakan faktor penyebab terjadinya laka lantas setelah kita melakukan identifikasi, yaitu rata-rata tidak menjaga jarak, kemudian mendahului, membelok, berpindah jalur, dan termasuk juga pengemudi mengantuk ataupun lalai. Kemudian perlu saya sampaikan sebagai perbandingan hasil operasi ketupat tahun 2023 dengan tahun 2024 yang dilaksanakan selama 13 hari periode tahun 2024. Untuk laka lantas tahun 2024 di mana jumlah laka sebanyak 7, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 4 kasus, naik menjadi 3 kasus atau 75%. Kemudian untuk yang meninggal dunia tahun 2024 sebanyak 2 orang, 2023 sebanyak 3 orang, turun 1 orang meninggal atau 33%. Untuk luka berat nihil, kemudian luka ringan tahun 2024 sebanyak 14 orang, 2023 sebanyak 2, naik menjadi 12 atau 600%. Kemudian untuk kerugian material di tahun 2024 sebanyak Rp7.300.000, kemudian tahun 2023 sebanyak Rp5.750.000, ataupun naik sebanyak Rp1.550.000 atau 27%. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas sebagai perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024, untuk tilang maupun teguran di tahun 2024 sebanyak 491 kasus, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 578 kasus atau menurun sebanyak 87 kasus atau 15%. Kemudian untuk gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional selama pelaksanaan kegiatan operasi ketupat yang kita laksanakan selama kurang lebih 13 hari periode tahun 2024 sebagai perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana untuk tahun 2024 dengan jumlah kasus sebanyak 23 kasus, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 25 kasus, terjadi penurunan 2 kasus atau 8%. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa ada pun untuk kasus yang mendominasi terkait dengan kejahatan konvensional selama pelaksanaan kegiatan operasi ketupat dilaksanakan, yaitu pencurian 7 kasus, dan kemudian penganiayaan 3 kasus, pengeroyokan 4 kasus, dan kemudian kasus tipu gelap sebanyak 1 kasus. Itu adalah 5 kasus yang mendominasi selama pelaksanaan kegiatan operasi ketupat. Kemudian perlu saya sampaikan terkait dengan situasi Kamtibmas, Kamsel Lantas selama kurun waktu 3 bulan pertama, mulai dari Januari, Februari sampai 6 Maret, sebagai perbandingan dengan tahun 2023 dengan tahun 2024. Untuk kejahatan konvensional di tahun 2024 dengan jumlah kasus sebanyak 152 kasus, dengan penyelesaian perkara sebanyak 107 kasus. Kemudian untuk tahun 2023 sebanyak 229 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 243 kasus. Ataupun untuk tren jumlah kasus terjadi penurunan sebanyak 77 kasus dengan proses penyelesaian perkara turun sebanyak 33,6%. Kemudian untuk kasus transnasional ataupun kasus narkoba triwulan Januari, Februari, Maret tahun 2024 dengan jumlah kasus sebanyak 11 kasus dengan 16 orang tersangka. Adapun untuk barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 3,68 gram. Kemudian untuk
pasal dan ancaman hukuman terkait dengan sabu-sabu, yaitu pasal 112, pasal 114, kemudian pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Kemudian terkait dengan Kamsol Kencar Lantas, laka lantas dan pelanggaran lalu lintas, triwulan pertama periode Januari, Februari dan Maret sebagai perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana untuk tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 29 laka dan kemudian tahun 2023 sebanyak 28 kasus laka. Ini naik 1 kasus 14%. Kemudian untuk korban meninggal dunia di tahun 2024 sebanyak 5 orang, kemudian tahun 2023 sebanyak 11 orang, atau terjadi penurunan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 6 orang atau 55%. Kemudian untuk luka berat tahun 2024 nihil, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 1 orang, jadi terjadi penurunan sebanyak 1 orang luka berat atau 100%. Kemudian untuk luka ringan tahun 2024 sama, yaitu sebanyak 35 orang, baik antara tahun 2024 dengan tahun 2023. Kemudian untuk kerugian material tahun 2024 sebanyak 56.350.000, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 153.200.000. Ini terjadi pengurangan sebanyak 126.850.000 atau 69%. Kemudian selanjutnya untuk pelanggaran lalu lintas berupa tilang maupun teguran sebagai perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2024, di mana untuk tahun 2024 sebanyak 898 kasus, dan kemudian tahun 2023 sebanyak 522 kasus. Ini terjadi peningkatan sebanyak 376 kasus atau 72%. Para hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan press release ini merupakan salah satu bentuk transparansi, keterbukaan informasi terhadap publik terkait dengan kegiatan kepolisian, khususnya Polres Sidrap yang dilaksanakan, baik terkait dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan kemudian juga hasil pelaksanaan kegiatan operasi ketupat yang baru-baru saja yang kita laksanakan, termasuk dengan kegiatan dalam rangka untuk situasi Kamtipmas, termasuk juga Kamsel Kencar Lantas periode triwulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret tahun 2024.